Dan suara saya cukup terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Baik. Ya, ini adalah pokok bahasan yang menjadi tanggung jawab saya untuk disampaikan kepada mahasiswa dalam bahasan ingin bertanya dulu sama mahasiswa. Pada semester sebelumnya, entah semester 2 atau semester 1, apakah kalian sudah pernah diajarkan tentang pemeriksaan fisik pada bayi? Izin menjawab belum, Ibu? Maaf, tidak terdengar saya. Izin menjawab belum, Ibu? Belum, Ibu. Di mata kuliah KDK atau KDN? izin menjawab untuk mungkin RJP pernah, tapi kalau untuk pemeriksaan fisik Bukan di pemeriksaan fisik. belum, Ibu. Pemeriksaan Belum, fisik pada Ibu. orang dewasa belum pernah? Kalau untuk orang dewasa, sudah, Ibu. Tapi kalau untuk yang bayi, kita belum. Makanya itu adalah penata pelaksanaan yang kalian lakukan untuk memberi pertolongan persalinan pada ibu maupun bayinya. Mulai dari ibu pembukaannya lengkap sampai dia meneran sampai bayinya lahir, kemudian apa yang harus dilakukan pada bayinya dalam 1 jam pertama dan seterusnya. Betul ya? Di langkah itu ada? Ada, Ibu. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan atau asuhan yang kita berikan pada BBL dalam 2 jam pertama. Ya. Setelah bayi itu lahir, setelah apa yang kalian lakukan berdasarkan checklist atau langkah di 60 langkah, di situ kan ada kalian menghangatkan bayi, kemudian memberikan bayi untuk IMD, memberikan salep mata, dan sebagainya. Oke? Nah, selanjutnya dalam 2 jam pertama yang kita lakukan, kalau seluruh rangkaian yang di dalam checklist apa yang sudah dilakukan, ini adalah pemeriksaan fisik yang kita lakukan pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik apa saja yang dilakukan pada bayi baru lahir, ini sama dengan pemeriksaan fisik pada orang dewasa, yaitu head to toe. Mulai dari ujung kepala sampai kaki. Mohon maaf, kalau suaranya Budi Dinda, kalian bisa interupsi. Baik, Ibu. Yang pertama ini adalah pengukuran antropometri. Antropometri ini ada penimbangan berat badan. Jadi bayi ini akan ditimbang berat badannya. Yang pertama kita meletakkan kain atau pelindung apapun ya di atas timbangan, kemudian atur skala penimbangan ke titik 0 setelah diletakkan kain, jangan sebelum. Ya. Kemudian hasil timbangan itu kalau titik 0-nya sudah di setel atau diatur pada saat kain sudah diletakkan, maka tidak perlu dikurangi. Kalau belum, maka akan dikurangi dengan pembungkus bayi. Harapannya timbangan yang digunakan ini adalah timbangan yang tidak menyerap panas, karena bayi baru lahir itu harus kita save, harus kita lindungi untuk tidak kehilangan panas. Ya. Jadi timbang berat badan yang pertama untuk antropometrinya, kemudian setelah itu lakukan pengukuran panjang badan, pengukuran panjang badan ini dengan menggunakan kayu ya. Ada ini untuk pengukuran panjang badan bayi. Dengan bayi kakinya diluruskan, kemudian diukur mulai kepalanya dimepatkan sampai di tumitnya nanti diukur di angka berapa. Ini alat ukurnya harus terbuat dari bahan yang tidak lentur. Contoh saya katakan tadi itu dari kayu. Kemudian antropometri yang berikutnya yaitu pengukuran lingkar kepala. Jadi pengukuran ini dilakukan dari dahi, kemudian melingkar ke kepala, kembali lagi ke dahi. Selanjutnya untuk antropometri yaitu lingkar dada.
Ini dari daerah dada ke punggung kembali ke dada. Pengukuran ini dilakukan melewati kedua puting susu bayi. Itu untuk antropometri. Kemudian berikutnya baru pemeriksaan fisik. Ini mulai dari kepala sampai ujung kaki. Apa saja yang diperiksa pada pemeriksaan fisik ini? Kalau kepala, kita raba kepala bayi sepanjang garis sutura. Sudah diajarkan ya di mana sutura dan sebagainya. Ya, ini raba sepanjang garis sutura dan fontanel. Ya, apakah ukuran dan tampilannya normal suturanya? Jika fontanelanya menonjol, ini tidak boleh terjadi. Gitu ya. Jadi kalau kalian melihat bayi baru lahir, pernah memegang ini di sini di atas ubun-ubun di atas kepala. Kalau kalian amati, itu kepala yang di atas bayi baru lahir itu, kepala yang itu berdenyut tidak, Dek? Kalau bayi baru lahir. Enggak, Ibu, masih belum keras gitu. Ya, dan itu tidak boleh dimanipulasi apapun ya, tidak boleh ditekan-tekan, tidak boleh digosok-gosok gitu ya. Itu dan itu masih terbuka sehingga memang dia lunak gitu ya, lunak. Jadi tidak keras karena memang masih terbuka. Jadi dan itu tidak boleh menonjol. Jadi harus datar gitu ya. Kalau menonjol berarti ada peningkatan tekanan intrakranial. Sedangkan kalau cekung itu bisa dehidrasi, maka itu harus datar. Kemudian masih di kepala, periksa ada trauma kelahiran atau tidak. Misalnya ada kaput succedaneum atau tidak, ada sefal hematoma. Yang namanya kaput itu ya benjolan di kepala, yang itu sifatnya adalah lunak seperti kantong begitu ya. Itu bisa berisi cairan, bisa berisi darah. Namanya sefal hematom. Ya, itu biasanya terjadi karena trauma pada saat persalinan. Kemudian perhatikan masih di kepala, ada kelainan kongenital tidak? Seperti anencefal. Anencefal itu tidak punya ini ya, batok kepala. Atau mikrosefal, ada batok kepala tetapi dia tidak sesuai ukurannya kecil gitu ya. Atau kraniotabes dan sebagainya. Jadi kelainan-kelainan itu diperhatikan ada atau tidak. Setelah dari kepala kemudian ke wajah. Nah, wajah ini perhatikan bahwa wajah harus tampak simetris ya. Terkadang wajah bayi itu tampak asimetris. Hal ini karena apa? Karena posisi bayi di dalam uterus atau inuteri. Jadi perhatikan ada kelainan wajah yang khas atau tidak, seperti Down syndrome. Tahu ya Down syndrome ya? Jadi anak-anak yang wajahnya seperti wajah Mongolia itu, ya itu Down syndrome. Gitu ya. Dan ini khas memang. Atau sindrom Pierre-Robin. Jadi sindrom-sindrom itu wajahnya khas ya. Perhatikan juga kelainan wajah akibat trauma lahir seperti adanya laserasi atau paresi nervus facialis. Paresi nervus facialis ini adalah nervus ketujuh yang dia tuh mengatur biasanya mata bisa berkedip, kemudian gerakan wajah itu biasanya diatur oleh syaraf tersebut. Apabila terjadi kelainan pada syaraf tersebut, ya kedipan mata tidak ada. Ada anak yang memang dia tidak bisa berkedip matanya. Ya ada kan kasus itu kan? Selanjutnya masih di wajah, mata. Goyangkan kepala bayi secara perlahan supaya mata bayi terbuka. Ya, kemudian periksa jumlah posisi atau letak dari mata. Matanya ya ada dua, posisinya simetris, letaknya sesuai gitu ya. Kemudian periksa adanya strabismus. Strabismus itu juling, tahu juling ya? Kalau bahasa Jawa kero. Nah itu namanya strabismus. Ada strabismus atau tidak ya? Jadi kalau strabismus itu ada koordinasi mata yang belum sempurna. Kemudian periksa adanya glukom kongenital. Ini biasanya dengan menggunakan cahaya ya, mulanya akan nampak sebagai pembesaran, kemudian sebagai kekeruhan pada kornea. Ada katarak kongenital atau tidak? Anda pasti tahu ya katarak itu seperti apa, gitu ya. Jadi ada putih di sekitar kornea mata, gitu ya.
Jadi pupilnya dia berwarna putih. Periksa adanya trauma seperti palpebra, perdarahan konjungtiva atau retina, ya, jadi ada perdarahan pada mata atau tidak. Kemudian periksa ada sekret pada mata atau tidak, jadi kotoran-kotoran pada mata, ya, kalau misalnya ada berlebihan atau tidak. Ada konjungtivitis, kemerahan ya pada mata atau tidak. Kemudian periksa juga adanya epikantus ya, melebar. Jadi epikantus itu ini yang periksanya dengan cahaya. Kalau mata kalian diperiksa dengan cahaya, itu akan mengecil. Kalau di luar cahaya, itu akan melebar. Ya. Jadi epikantus itu walaupun dengan cahaya dia tetap melebar. Selanjutnya pada hidung. Nah, di sini Anda kaji ya bentuk hidung, lebar hidung pada bayi cukup bulan itu setidaknya kita sudah bisa melakukan satu analisis bahwa kaji bentuk hidung ya, bentuk hidung itu ya seperti itu ya, bentuk hidung kemudian besarnya itu sesuai gitu ya. Terus pastikan bahwa bayi itu bernafas melalui hidung bukan melalui mulut gitu ya. Kalau melalui mulut berarti jangan-jangan ada obstruksi atau sumbatan di jalan nafas ya. Biasanya itu karena adanya atresia koana bilateral. Maka pastikan bayi ini bisa bernafas lewat hidung. Kemudian periksa ada sekret yang mukoporulen atau adanya darah ya. Pastikan tidak ada pernafasan cuping hidung. Jika cuping hidung mengembang menunjukkan adanya gangguan pernafasan. Ya, jadi normalnya cuping hidung itu tidak ada pada bayi baru lahir. Kalau itu sampai terjadi, maka mungkin dia mengalami gangguan pernafasan. Selanjutnya pada mulut, perhatikan mulut bayi. Ini bibirnya harus berbentuk simetris, ya. Tidak ada yang namanya palatogenesis, ya. Labio palato ya. Labio itu sumbing ya, sumbing. Jadi tidak ada labio genesis, tidak ada palatogenesis, atau tidak ada labio palatogenesis. Ya. Labio itu sumbing, kalau palato itu palatum ya yang di atas. Itu biasanya kalau terjadi ketidaknormalan atau kongenital itu biasanya palatumnya berlubang ya, Dek, berlubang. Nah, pastikan itu semua tidak ada. Jadi ini hampir sama dengan pemeriksaan fisik pada orang dewasa. Namun ada beberapa hal yang itu fokus pada bayi baru lahir. Seperti ini tadi ya, bibir, kan ya. Itu kalau pada orang dewasa tidak seperti itu. Kemudian perhatikan ada atau tidak, tapi pastikan tidak ada bercak putih pada gusi atau pada palatum yang biasanya terjadi akibat sesuatu hal ya, distemper atau gigi. Jadi palatum itu di atas, pastikan itu tidak ada bercak-bercak putih juga pada pada bibirnya. Kemudian periksa lidah, apakah lidahnya itu membesar atau sering bergerak. Kalau seperti itu tidak baik ya. Bayi dengan udem otak atau tekanan intracranial yang meningkat seringkali lidahnya keluar masuk. Tanda foto ya. Jadi dia sering bergerak-gerak. Itu pastikan itu semua tidak ada. Selanjutnya pada telinga, periksa dan pastikan jumlah telinga, bentuk telinga, posisi telinga sesuai. Ya. Pada bayi yang cukup bulan, tulang rawanya itu sudah matang. Kalau memang tulang rawanya ini belum matang, itu tandanya dia prematur. Gitu ya. Jadi itu bedanya untuk tulang rawan sudah, kalau prematur tulang rawannya belum terbentuk, Dek. Tapi kalau sudah matang, sudah terbentuk sempurna, maka bayi ini cukup bulan. Kemudian pastikan daun telinganya harus terbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas. Ya. Ini karakteristik yang membedakan antara bayi itu cukup bulan atau prematur. Ya. Kemudian perhatikan letak daun telinga. Daun telinga yang letaknya rendah itu terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu. Kemudian perhatikan adanya kulit tambahan atau aurikel ya pada telinga bayi. Ini menunjukkan abnormalitas pada ginjal bayi biasanya. Ya nanti ini semua akan disampaikan atau diperjelas pada saat praktikum.
Kemudian pada leher, leher bayi ini biasanya pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Kemudian pergerakannya harus baik. Jika terdapat keterbatasan pergerakan, kemungkinan ada kelainan pada tulang leher. Periksa ada trauma leher atau tidak. Lakukan peragaan untuk identifikasi ada pembengkakan atau tidak. Periksa ada pembesaran kelenjar tiroid atau vena jugularis atau tidak. Ini sama dengan pada orang dewasa. Ya. Kemudian klavikula. Klavikula ini tulang klavikula yang tahu ya dek, tulang klavikula ya. Nih, di klavikula itu di sini, di dada, di atas, bagian atas. Kalian punya 2 tulang di situ. Yang orang kurus biasanya nampak menonjol. Ya, itu klavikula. Jadi, raba seluruh klavikulanya untuk memastikan keutuhannya, terutama pada bayi lahir dengan presentasi bokong atau sungsang, atau mereka yang lahir dengan distosia bahu. Pastikan bahwa tidak ada fraktur. Tapi kalau dia lahirnya normal, ya insya Allah tidak ada. Kemudian pada tangan selanjutnya, kedua tangan, cara meluruskan kedua lengan ke bawah. Kemudian pastikan bahwa kedua lengan ini bisa bergerak bebas. Periksa jumlah jari-jarinya. Pastikan itu ada 5 jari-jarinya ya, tidak ada polidaktil atau sindaktil, tidak ada kelebihan atau kekurangan pada jarinya. Kemudian pada dada, periksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Apabila simetris, maka dia baik-baik saja. Kalau misalnya ada ketidaksimetrisan, hati-hati mungkin adanya pneumotorak. Ya. Kemudian pada bayi yang cukup bulan, puting susu itu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Jadi sudah nampak. Tapi kalau pada bayi prematur, puting susu ini masih belum nampak. Warnanya belum. Kalau bayi yang sudah matur sudah terbentuk ya, dan dia sudah nampak warnanya biasanya coklat atau kehitaman. Tapi kalau pada bayi prematur ini belum terbentuk. Ya. Kemudian selanjutnya pada abdomen. Abdomen ini harus tampak bulat, bergerak secara bersamaan, dan dengan gerakan dada ya saat bernapas. Jadi pastikan tidak ada pembengkakan, kemudian tidak ada cekungan pada perut, tidak ada pembesaran yang berarti pada perut ya, kemudian tidak ada kembung pada perut, itu semua dipastikan. Selanjutnya pada genitalia, periksa posisi lubang uretra. Prepusium tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan fimosis. Jadi, periksa adanya hipospadi atau epispadi, ya, sekrutum harus dipalpasi untuk memastikan jumlah testis ada 2. Kalau pada bayi laki-laki, sekrutumnya itu bisa diperiksa, boleh dipegang, dipastikan bahwa testisnya memang ada 2. Belum tentu sakrotumnya ada, testisnya ada 2. Tapi dipastikan testisnya ada 2. Kalau pada bayi perempuan, pastikan labia mayornya sudah menutup labia mayor minor atau belum. Kalau labia mayor sudah menutup labia minor, berarti kalau bayi cukup bulan, idealnya labia mayor sudah menutup labia minor. Tetapi kalau bayi prematur, labia mayornya belum menutup labia minor. Dan kalau pada laki-laki, testisnya belum turun. Jadi belum bisa diraba. Itu kalau bayi prematur. Ya. Selanjutnya anus dan rektum, pastikan ada lubang anus. Ya. Untuk tungkai kaki, periksa simetris pada tungkai kaki, pastikan sama panjang kedua kaki, dan pastikan juga jari-jari kaki sama dengan jari-jari tangan tadi ya. Tidak ada sindaktil, tidak ada polidaktil, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Oke. Kemudian spinal ini di punggung bagian belakang. Pastikan tidak ada spina bifida ya. Spina bifida itu ada tonjolan di bagian belakang bayi ya. Kemudian kulit, perhatikan kondisi kulit bayi. Periksa ada ruam atau tidak, ada bercak atau tidak, ada tanda lahir atau tidak ya. Kemudian perhatikan vernica seosa. Vernica seosa itu biasanya letaknya ada di ini, apa ini namanya? Di lengan atas ya, kemudian ada di leher, ada di bahu. Vernica seosa ini jangan dihilangi ya, Dek, karena ini adalah pelindung bayi, dia yang melindungi bayi dari rasa dingin. Gitu ya. Kemudian perhatikan lanugonya, rambut lanugo, jumlah yang lanugo ini ada pada bahu, lengan bagian atas ya. Jumlahnya banyak atau tidak. Kalau pada bayi prematur, jumlahnya banyak.
Oke, baik. Itu untuk pemeriksaan fisik pada bayi. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Ibu izin bertanya, Silakan. untuk jadi ada saudara saya itu Ibu, pada waktu lahir itu jari tangannya yang kiri kalau nggak salah, itu jempolnya 2 Ibu. Nah, itu kan termasuk kelainan, itu penyebabnya apa nggih, Bu? Mohon maaf Ibu, mic-nya off. Oh iya, maaf. Itu namanya polidaktil ya, Dek. Jadi kelebihan jari itu polidaktil, kalau jarinya kurang dari jumlah seharusnya namanya sindaktil. Itu adalah kelainan bawaan. Jadi penyebabnya multifaktor ya, Dek. Mungkin bisa jadi pada saat diferensiasi, pada saat dia apa, proses bahan dan pembelahan dan sebagainya di sana. Jadi itu multifaktor. Jadi itu memang bawaan. Itu namanya polidaktil. Terima Tapi kasih, Bu. selama itu tidak mengganggu, tidak masalah. Cuma kadang-kadang nanti kalau si anak ini besar, mungkin akan mengganggu kepercayaan diri. Tapi sebenarnya itu tidak masalah. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, baik. Permisi Ibu Didin, permisi Ibu, mohon maaf. Izin konfirmasi Ibu, saya Ulia Husna dengan NIM 042, izin konfirmasi terkait tadi. Suaranya nggak dengar, Bu Didin. Nggih Ibu, mohon maaf Ibu, saya ketik nggih. Kenapa, Dek? Dia nggak dengar suaranya. Kenapa? Permisi Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar, tapi kecil kalau di saya. Dengar-dengar. Nggih. Mohon maaf Ibu, izin konfirmasi saya Ulia Husna dengan NIM 042. Izin konfirmasi tadi terkait ketidak on cam saya dikarenakan ada kendala di device Ibu, mohon maaf. Ini baru bisa dan suaranya masih kecil. Ya, oke. Baik. Masih ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjut dulu. Saya lanjut dulu ya, Dek. Oke, Ibu. Saya lanjut ke IMD ya. Ini pun juga satu istilah yang mungkin sudah familiar bagi kalian ya, IMD. Inisiasi, menyusu, dini. Dari semua kalian pasti sudah pernah mendengar istilah ini. Ya kan? Iya, Ibu. Ya. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Inisiasi itu adalah refleks bayi dalam mencari puting susu dari ibu. Kalau dini, itu adalah segera setelah lahir dalam waktu 1 jam setelah dilahirkan. Maka inisiasi menyusu dini itu adalah refleks bayi dalam mencari puting susu ibu untuk menyusu pada payudara ibunya yang dilaksanakan sekitar 1 jam setelah lahir. Jadi setelah lahir, bayi langsung diletakkan di atas di perut ibu ya, kemudian setelah dilakukan banyak hal sesuai dengan langkah APN, setelah selesai dipotong tali pusat, maka dia diletakkan di dada ibu untuk dilakukan IMD dalam waktu 1 jam. Ya. Nah, dalam inisiasi menyusu dini ini, bayi diberi kesempatan untuk memulai menginisiasi ya, inisiasi itu memulai menyusu sendiri segera setelah lahir atau dini. Jadi dia diletakkan saja di dada ibu terakhir, maka di situ nanti dia akan mulai mencari ya, mulai mencari puting susu ibu itu dengan instingnya ya, instingnya sendiri dia akan mulai mencari susu puting susu ibu. Setelah dia ketemu puting susu ibu, dia akan melakukan isapan gitu ya. Nah itu melatih supaya bayi ini nanti bisa berhasil di dalam ASI eksklusifnya. Jadi dia mencari sendiri itu puting susunya. Nah, oh, sorry.
Ini enggak slideshow ya? Ini slideshow enggak tampilannya Bu Didin? Boten Ibu. Nah, ya, Tidak. karena tadi tertutup. Jadi, dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu, setidaknya dalam waktu 1 jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai. Jadi, IMD ini, inisiasi menyusu dini ini, selain memberikan apa namanya kesempatan pada bayi, melatih bayi untuk bisa mencari bukti susu ibu sendiri, dia buka sendiri. Di situ juga ada terjadi yang namanya skin to skin kontak ya. Jadi membiarkan kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya selama 1 jam selama IMD atau bahkan bisa lebih sampai menyusu pertamanya selesai. Ya, dengan terjadinya skin to skin kontak atau kontak antara kulit bayi dengan kulit ibu, di situ maka suhu tubuh bayi, panas bayi masih bisa bertahan gitu ya, karena suhu tubuh ibu itu kan hangat sesuai dengan suhu tubuh pada saat dia di dalam rahim. Pada saat bayi ini keluar, pada bayi ini lahir, perbedaan udara in utero dengan ex utero itu sangat luar biasa. Ya, jadi sangat berbeda sekali sehingga perbedaan itu bisa menyebabkan bayi ini mudah untuk terjadi hipotermi. Nah, dalam waktu beberapa jam bayi ini harus melakukan adaptasi. Ya. Nah, adaptasi yang pertama supaya dia tidak kehilangan panas, yaitu dengan skin to skin kontak. Skin to skin kontak ini akan diperoleh bayi apabila bayi ini pada saat setelah lahir dia dilakukan IMD. Jadi IMD itu manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, dia bisa mempertahankan suhu tubuh bayi diantaranya. Ya. Kemudian nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, manfaat dari skin to skin kontak, yaitu lebih mudah untuk melekat dengan benar, suhu bayi lebih normal dan stabil, kadar gula darah bayi juga bisa lebih tinggi, lebih jarang menangis bayi, lebih mudah untuk menyusui jangka panjang ya dalam waktu 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Karena di situ pada saat perlekatan itu bisa terjadi yang namanya bonding. Ya. Nah, ini manfaat IMD untuk ibu. Yang pertama, bisa meningkatkan hubungan secara khusus bagi ibu dan bayinya, kemudian bisa merangsang kontraksi otot rahim sehingga mengurangi risiko perdarahan sesudah melahirkan. Jadi dengan inisiasi menyusui dini, dengan bayi menghisap puting susu ibu, hisapan itu bisa merangsang hipotalamus untuk dia mengeluarkan yang namanya oksitosin. Nah, oksitosin ini bisa merangsang kontraksi menyebabkan kontraksi dari otot polos rahim. Sehingga kalau rahim ibu berkontraksi, maka perdarahan tidak akan terjadi. Ya. Manfaat yang berikutnya yaitu memperbesar peluang ibu untuk memantapkan dan melanjutkan kegiatan menyusui selama masa bayi. Jadi besar harapannya ASI eksklusif sampai dengan 2 tahun itu akan berhasil ya dengan dilakukannya IMD. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu mengurangi stres ibu setelah melahirkan. Ya, sekali lagi ini terkait dengan hormon. Sedangkan untuk bayi, apa manfaatnya? Kalau untuk bayi, yang pertama bisa mempertahankan suhu bayi tetap hangat karena dia menempel di ibu, suhu ibu itu sama dengan suhu yang di dalam uterus ya, dia bisa tetap hangat. Kemudian bisa menenangkan ibu dan bayi serta mengatur pernafasan dan detak jantung bayi. Bisa terjadi kolonisasi bakterial di kulit dan usus bayi dengan bakteri badan ibu yang normal. Bisa mengurangi bayi menangis sehingga mengurangi stres dan tenaga yang dipakai oleh bayi. Ini manfaat IMD untuk bayi. Kemudian memungkinkan bayi untuk menemukan sendiri payudara ibu saat mulai menyusu, bisa mengatur tingkat kadar gula dalam darah dan biokimia lain dalam tubuh bayi, kemudian bisa mempercepat keluarnya mekonium atau kotoran bayi yang berwarna hijau, yang agak kehitaman ya, yang pertama keluar dari bayi karena meminum air ketuban. Bayi akan terlatih motoriknya saat menyusu sehingga mengurangi kesulitan menyusu. Nah, bisa mempercepat keluarnya mekonium ini karena memang sekali lagi ini manfaat dari ASI ya dan gerakan dari otot perut bayi.
Selanjutnya membantu perkembangan persyarafan bayi karena dia sudah distimulus sejak awal, memperoleh kolostrum yang sangat bermanfaat bagi sistem kekebalan bayi karena kolostrum ini berlangsungnya hanya 3 hari ya, setelah itu sudah tidak bisa disebut kolostrum lagi, jadi ini bisa memperoleh manfaat kolostrum kalau misalnya sudah keluar. Kemudian mencegah terlewatnya puncak refleks menghisap. Ya. Jadi puncak refleks menghisap ini terjadi pada bayi sekitar 20-30 menit setelah lahir. Jadi 20-30 menit bayi ini ada yang namanya puncak refleks menghisap. Apabila tidak dimanfaatkan, tidak dilakukan IMD, maka fase ini akan terlewat dan itu akan sangat sayang. Karena pada saat refleks puncak menghisap itu bayi puncaknya ini ya, refleks menghisap, dia bisa melatih cara menghisapnya. Makanya kalau ini tidak dilakukan, IMD ini tidak dilakukan, kadang-kadang bayi kan ketika disusui dia nggak mau menghisap gitu ya. Kenapa? Karena saat puncak refleks menghisap dia tidak difasilitasi gitu ya. Jika bayi tidak disusui, refleks akan kembali berkurang cepat dan hanya akan muncul kembali dalam kadar yang secukupnya, yaitu 40 jam kemudian. Jadi lama untuk memunculkannya kembali. Nah, ini alasan kenapa harus melakukan IMD. Ya, jadi bayi yang dibiarkan di dada ibunya itu dia tidak akan kedinginan. Itu yang pertama. Jadi itu alasan kenapa IMD harus dilakukan. Saat yang pertama, bayi yang dibiarkan di dada ibu tidak akan kedinginan. Nah, sebab dada ibu yang baru melahirkan lebih hebat dari tempat tidur bayi sama hal apapun dikatakannya. Ibu yang baru saja melahirkan dadanya lebih panas 1 derajat. Jadi kalau Anda nanti belajar di nifas, ibu yang habis melahirkan suhu tubuhnya itu akan meningkat sekitar 2 derajat Celcius. Itu normal kalau ibu yang habis melahirkan. Maka di sini dikatakan ibu yang baru saja melahirkan dadanya lebih panas 1 derajat dari mereka yang tidak melahirkan. Bila bayi kedinginan, suhu dada ibu akan naik 2 derajat. Itu sudah mekanismenya. Ya, jika bayi kepanasan, maka akan turun 1 derajat suhu tubuh ibu. Itu sudah mekanisme otomatis yang ditangkap oleh sensorik ibu, gitu ya. Jadi itu hebatnya. Maka itulah alasan yang pertama kenapa IMD harus dilakukan. Kemudian alasan yang kedua, ini bayi yang diberikan kesempatan inisiasi dini akan lebih lama menyusu. Ya, semakin lama disusu, maka keuntungan ASI akan semakin produksi ASI akan semakin banyak yang akan mempengaruhi tumbuh kembang dari bayi tersebut. Pada usia 6 bulan, bayi yang diberikan kesempatan untuk IMD atau inisiasi dini, 59% itu masih menyusu. Tetapi yang tidak itu hanya 18% saja. Pada usia 12 bulan, yang IMD 38% masih menyusu, yang tidak IMD hanya 8% yang bertahan. Nah, ini penelitian lain membuktikan mereka yang diberi kesempatan ini IMD 80% akan mendapatkan ASI eksklusif. Ini terbukti ya, Dek. Jadi dulu pada saat ini saya anak yang pertama dulu, saya melahirkan tidak di IMD karena pada waktu itu saya seksio ya, tidak dilakukan IMD. Nah, pada usia 7 bulan, anak saya sudah tidak mau lagi untuk menyusu, walaupun ASI masih keluar. Ya, itu kerugiannya. Kemudian alasan yang berikutnya, yang ketiga apa? Kenapa IMD harus dilakukan? Karena inisiasi dini dapat menekan kematian bayi. Ini by riset ya. Jadi penelitian yang dilakukan itu menemukan bahwa inisiasi dini dapat menekan kematian bayi hingga 22%. Kematian dari apa saja? Dari hipotermi, dari banyak hal. Yang utama adalah hipotermi. Gitu ya. Kemudian alasan yang keempat, kenapa IMD harus dilakukan? Inisiasi dini ini memberi kesempatan lebih besar pada bayi untuk mendapatkan kolostrum. Ya. Jadi rata-rata waktu pengeluaran kolostrum ibu yang menyusui dini itu lebih cepat 6,2 jam. 6,02 jam dibandingkan dengan rata-rata waktu pengeluaran kolostrum ibu yang tidak menyusui dini. Jadi kalau misalnya pada saat antenatal care di trimester akhir ibu menjelang persalinan ditanya, ibu asinya sudah keluar belum keluar, tidak apa-apa, perawatan tetap dilakukan. Pada saat nanti bayinya lahir segera lakukan IMD. Dengan begitu rangsangan itu akan rangsangan
hisapan bayi itu akan merangsang segera keluarnya kolostrum. Bandingkan dengan ibu yang tidak dilakukan IMD. Bisa 2 hari ASInya belum keluar, bisa 3 hari belum keluar. Kalau ditanya, Bu, kenapa tidak menyusui? ASI saya belum keluar. Ya karena tidak dilakukan IMD. Keluar ataupun tidak keluar, biarkan bayi itu belajar menghisap. Hisapan inilah yang nanti yang akan merangsang keluarnya kolostrum dan ASI. Ya. Baik, sampai di sini IMD ada pertanyaan? Izin menjawab, sepertinya belum, Ibu. Ada pertanyaan? Sepertinya belum, Ibu. Belum. Baik, kalau tidak ada, ini pokok bahasan yang terakhir yaitu asfiksia ya. Pada bayi baru lahir. Saya lanjutkan ini. Ya, asfiksia neonatorum itu adalah keadaan bayi yang lahir dia tidak segera bernafas atau tidak segera menangis atau megap-megap. Itu dia sudah dimasukkan dalam kategori asfiksia. Ya. Kalau di kita sebagai seorang bidan, kita diajarkan penentuan, bentar ada nggak ya sini? Oh ya, penentuan asfiksia itu tidak usah menunggu penilaian agar. Gitu ya. Nah, jadi bayi baru lahir yang tidak bernafas spontan itu sudah dimasukkan ke dalam kategori lahir dengan asfiksia dan harus segera dilakukan resusitasi atau dilakukan langkah awal, ya. Dan tahapan resusitasi berikutnya bila diperlukan. Karena ini kita belajar yang masih fisiologis, maka tahapan resusitasi berikutnya tidak akan saya berikan di sini. Saya hanya menyampaikan di langkah awal saja. Ya. Nah, resusitasi ini diputuskan berdasarkan penilaian keadaan bayi baru lahir, yaitu bila bayi baru lahir letak kepala disertai dengan keluarnya cairan ketuban yang bersifat mekonium yang berwarna hijau keruh, itu bayi sudah masuk dalam kategori asfiksia. Jadi ingat, bayi baru lahir, bayi letak kepala, walaupun dia menangis, tapi kalau ketubannya mekonium, bayi ini sudah masuk dalam kategori asfiksia. Ingat itu ya. Kemudian, atau bayi tidak menangis atau tidak bernafas spontan atau bernafas megap-megap dengan ketuban jernih ataupun ketuban mekonium, ini dia masuk juga dalam kategori asfiksia. Jadi untuk menentukan bayi ini masuk dalam keadaan asfiksia atau tidak bagi bidan, dan untuk menentukan tindakan resusitasi atau tidak usah menunggu penilaian agar. Karena agar itu dinilai 1 menit dan 5 menit. 1 menit untuk menentukan diagnosis, 5 menit berikutnya untuk menentukan prognosis. Menunggu waktu dalam waktu 1 menit itu sudah terlalu lama. Pada saat kita menemukan bayi tidak menangis, langkah awal saja itu kita lakukan hanya dalam waktu 30 detik. Jadi kalau menunggu agar, bayi akan semakin jatuh dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Nah, ini adalah langkah awal dalam resusitasi. Jadi, ingat, ada beberapa keadaan tadi saya katakan, bayi baru lahir, dia menangis, letak kepala, dia menangis dengan ketuban mekonium, maka dia masuk dalam keadaan asfiksia. Atau bayi lahir tidak menangis, baik itu ketubannya mekonium ataupun tidak mekonium, maka dia dalam kategori asfiksia. Ya. Pada saat bayi itu lahir menangis, ketubannya keruh atau mekonium, maka bayi diletakkan di atas perut ibu dengan kepala jauh dari penolong. Ya, kepala jauh dari penolong. Tapi kalau bayinya lahir tidak menangis, baik itu ketubannya jernih atau ketubannya keruh, maka kalau ketubannya jernih, dia diletakkannya jauh dari penolong. Kalau ketubannya keruh, tidak menangis, kepala didekatkan dengan penolong. Kenapa didekatkan dengan penolong? Karena akan dilakukan penghisapan lendir sebelum langkah awal ini dilakukan. Nanti lebih jelasnya pada saat praktikum ya.
Jadi langkah awal ini biasanya jembatan keledainya disingkat dengan HICAP. HAIKAP. Yang pertama, jaga bayi dalam keadaan hangat. Ya. Jadi bayi baru lahir yang mengalami asfiksia, letakkan di atas perut ibu sesuai dengan keadaannya, lalu bungkus dengan handuk, ya. Segera lakukan pemotongan tali pusat, letakkan di meja resusitasi. Kalau itu ketubannya mekonium, hisap lendir dulu, baru potong tali pusat, bawa ke meja resusitasi. Tapi kalau ketubannya jernih, atau ketuban mekonium tapi menangis, segera lakukan pemotongan tali pusat tanpa penghisapan lendir. Dua keadaan ini, yang penghisapan lendir adalah bayi tidak menangis, ketuban keruh. Satu keadaan. Ada 3 keadaan yang perlu diingat. Ya. Jepit-jepit potong, bawa ke meja resusitasi. Di atas meja resusitasi yang dilakukan adalah ini langkah awal. High cup, hangatkan. Dengan apa? Dengan dia ditutup handuk dan lampunya sudah dinyalakan di meja bayi. Kemudian atur posisi kepala bayi, yaitu menghidu, atau nanti saya tunjukkan. Isap lendir, kemudian keringkan bayi, atur posisi kembali atau reposisi, dan lakukan penilaian. Ini penjelasannya. Yang pertama, yaitu langkah awal yang pertama, hangatkan, jaga bayi tetap hangat, letakkan bayi di atas kain yang ada di atas perut ibu, bungkus bayi dengan kain tersebut ya. Kemudian wajah, dada, perut tetap terbuka, potong tali pusat, pindahkan bayi ke atas kain di atas meja resusitasi, bayi tetap diselimuti. Yang terbuka hanya dada, wajah, itu yang terbuka. Dan dia diletakkan di bawah pemancar panas kalau di meja resusitasi. Ini langkah awal yang hangatkan. Kemudian atur posisi bayi yang kedua. HAIKAP. Yang kedua yaitu atur posisi bayi. Baringkan bayi terlentang dengan kepala dekat penolong, ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi atau menghidu namanya. Ini gambarnya. Yang betul adalah yang ini, yang korek ya. Sedangkan yang ini terlalu hiper, yang ini terlalu under. Jadi yang betul adalah ini, menghidu. Ya. Kemudian langkah ketiga HAIKAP ya. Isap lendir. Jadi gunakan alat penghisap lendir jeli dengan cara sebagai berikut ya. Hisap lendir mulai dari mulut dahulu, kemudian hidung. Lakukan penghisapan saat alat penghisap ditarik keluar, tidak pada saat memasukkan. Jangan lakukan penghisapan terlalu dalam. Jangan lebih dari 5 cm kalau di mulut, dan jangan lebih dari 3 cm kalau di hidung. Nah, kenapa dilakukan penghisapan dari mulut dulu? Karena kalau dari hidung dulu itu akan merangsang bayi segera bernafas. Kalau bayi segera bernafas, sementara pada jalan nafas itu masih kotor, bisa jadi terjadi aspirasi. Maka lakukan mulai dari mulut dulu, baru kemudian hidung. Kemudian langkah yang keempat yaitu keringkan. Ini keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lain, dengan sedikit tekanan atau rangsangan ya. Lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara, yaitu menepuk atau menyentil telapak bayi, bisa dengan menggosok punggung, perut atau dada dengan menggunakan handuk tadi. Setelah dikeringkan, ganti handuk dengan kain yang bersih atau kering ya. Bungkus kembali bayi supaya tidak kedinginan. Setelah itu semua dilakukan, atur posisi kembali atau reposisi. Ini A yang kedua ya, HAIKAP. Yang terakhir yaitu lakukan penilaian, P-nya penilaian. Lakukan penilaian apakah bayi bernafas normal atau tidak, megap-megap atau tidak. Biasanya kalau dia asfiksianya ringan, dengan tindakan langkah awal saja bayi sudah menangis. Ya, bila sudah bernafas normal, berikan bayi pada ibunya untuk dilakukan IMD atau skin to skin contact. Ya, tapi kalau dia tidak atau belum bernafas atau bernafas megap-megap, maka lakukan ventilasi bayi. Saya tidak akan sampai ke sana. Ya, itu nanti ada di Gadar. Cukup ini yang di normal. Baik, itu untuk apa namanya? Asfiksia. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti lebih jelasnya barangkali pada saat praktikum. Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya mengenai yang ASI eksklusif tadi. Saya sempat melihat di media sosial bahwa ada seorang ibu yang memiliki kelenjar susu di area ketiak. Nah, jika ada Sorry, kenapa? Memiliki apa? kelenjar susu di ketiak, Ibu. Nah, kemudian jika kelenjar tersebut itu sudah ada sejak awal persalinan, apakah terdapat kolostrum dan nutrisinya itu sama seperti yang terdapat di payudara, Ibu? Kelenjarnya kan, Dek? Hanya kelenjarnya kan, Dek? Enggak, keluar ASI-nya juga.
Oh ya, itu akibat itu. Tidak, sebenarnya tidak. Karena itu hanya kelenjar. Kelenjar itu hanya kantongnya saja ya, Dik. Sementara ASI itu ada di anatominya sudah belum ya? Anfisnya sudah atau belum? Anatomi sudah diajarkan belum? Sudah, Fisiologi Ibu. laktasi sudah belum? Belum. Ya, baik. Apakah banyak, Dik, ASI yang keluar dari kelenjar tersebut? Kenapa kok sampai bisa keluar? Apakah ada saluran keluarnya? Yang saya lihat dari videonya itu keluarnya hanya beberapa tetes saja gitu, Ibu. Maaf, gimana? Yang saya lihat dari videonya itu keluarnya hanya beberapa tetes, Ibu. Ya, itu kan kelenjar saja. Ya, pasti tidak akan sama karena saluran air susu itu bukan di sana. Saluran air susu yang sebenarnya ya ada di mame ya, ada di payudara. Kalau itu hanya kelenjarnya saja, dia tidak punya saluran untuk mengeluarkan, untuk memancarkannya tidak ada. Sehingga ya nggak akan bermanfaat, nggak akan bisa. Itu hanya apa ya? Barangkali kalau misalnya itu ada terisi, ya itu hanya nggak ada artinya, gitu ya, Dik. Baik, Ibu, terima kasih. Dan itu nggak bermanfaat. Karena dia juga tidak punya apa yang untuk mengeluarkan, yang untuk memancarkannya, dan itu memang harusnya tidak ada. Jadi nanti kalau sudah selesai menyusui, itu sebaiknya apa namanya diperiksakan ke OBGYN gitu ya, Nggih. untuk bisa diberikan penata laksanaan. Oke? Ya, ada yang tanyakan lagi? Masih ada yang ditanyakan? Sudah? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Ya, saya harap itu nanti saya akan kirim apa nanti. Ya, itu nanti dipelajari ya, Dek, sehingga nanti pada saat kita bertemu di lab untuk praktikum itu apa namanya setidaknya teori sudah kalian kuasai dulu, gitu ya. Baik, ya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Ini sudah hadir semua. Terima kasih.